Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. Fawwaddu amri ilallah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, pada pertemuan siang hari ini saya akan menceritakan tentang kisah keteladanan seorang sahabat yang sangat takut kepada Allah dan sangat taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat itu bernama Sa'labah bin Robah. Sa'labah terkenal di mana ada Rasulullah pasti ada Sa'labah, di mana ada para sahabat yang lain juga ada Sa'labah di situ. Tatkala suatu malam sepulang dari pengajian Rasulullah Muhammad SAW, Sa'labah melewati sebuah kampung. Tanpa disadari terbukalah pintu sebuah rumah itu, dan Sa'labah karena sudah malam masih ada rumah yang terbuka, menolehlah Sa'labah ke rumah itu. Ternyata apa ya hadirin yang terjadi? Sa'labah melihat seorang perempuan yang keluar dari rumah itu, dan ternyata bajunya ditiup angin dan terbukalah auratnya sehingga Sa'labah melihat paha perempuan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa takutnya Sa'labah, karena di mata dan hatinya Sa'labah yang nampak cuma dzatullah. Sa'labah berlari sambil menangis dan membentur-benturkan kepalanya ke batu dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Kata Sa'labah, aku laknat. Aku seorang pendosa melihat apa yang tidak seharusnya aku pandang. Seharusnya yang aku pandang hanyalah Allah yang Maha Agung. Sejak saat itu Sa'labah tidak mau menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Sa'labah dia menyendiri di sebuah kampung yang sangat terpencil, dan dia memelihara domba. 4 bulan lewat saat ada pertemuan Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat yang lain, sehingga Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai saudaraku Umar bin Khattab, di manakah Sa'labah bin Robah? Sudah 4 bulan ini aku tidak pernah menjumpai dirinya. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, saya juga tidak pernah bertemu Sa'labah sudah 4 bulan ini. Ya saudaraku wahai Umar, carilah Sa'labah. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab mencari Sa'labah. Dilewatilah kampung demi kampung, kota demi kota untuk mencari keberadaan Sa'labah. Sampailah di perkampungan yang sangat terpencil. Dilihatlah seorang petani yang sedang mencangkul di sawah. Sayyidina Umar berkata dan bertanya kepada orang itu, wahai kakek, tahukah engkau dengan seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini? Kakek itu menjawab, sepertinya saya melihat seseorang yang engkau sebutkan itu, wahai Kisanak. Kata kakek itu, lalu di manakah keberadaannya? Namun orang itu sangat menyendiri dari pertemuan orang. Setiap dia keluar dari persembuhan dari atas gunung itu, ditunjukkanlah sama kakek itu. Subuh-subuh dia keluar dengan mencari makanan domba, dan terkadang membawa domba yang banyak. Dan dia sering memukul-mukul kepalanya sendiri sambil mengatakan, aku laknat dan pendosa. Itu yang terucap dari bibirnya. Setelah orang-orang pada keluar ke sawah, takut dia keluar, takut dia ketemu dengan orang, dia naik lagi ke atas gunung. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, mendengar perkataan kakek itu, yakinlah Sayyidina Umar bin Khattab bahwa itu adalah Sa'labah bin Robah. Waktu jam 4 pagi, wahai saudaraku, Sayyidina Umar bin Khattab sembunyi di semak-semak menunggu kedatangan Sa'labah, dan saat turunnya dari gunung itu, ternyata alhasil betul saudaraku, Sa'labah turun dari
sebuah gunung dengan bersama domba-domba yang lain. Lalu dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Hei Sa'labah, mau kemana engkau?" Sa'labah mendengar ucapan Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat dikenalnya. Dia lari terbirit-birit, wahai saudaraku. Mengejarlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu setelah bertemu dan Sa'labah dapat ditangkap oleh Sayyidina Umar, ditanya, "Sa'labah, sudah 4 bulan engkau tidak berjumpa dengan aku dan tidak berjamaah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apakah sesungguhnya yang terjadi denganmu?" Sa'labah menceritakan, "Ya Umar bin Khattab, aku seorang pendosa, aku seorang laknat, tidak pantas berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia menceritakan tentang apa yang dialaminya. Lalu Sayyidina Umar kembali ke kota Mekah dan menghadap Rasulullah, menyampaikan, "Ya Rasulullah, Sa'labah menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya seperti ini." Betapa kagetnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang lain dan bersama Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjemput Sa'labah ke perkampungan itu. Ternyata apa yang terjadi, hadirin sekalian, Sa'labah sudah sakit dan tidak mampu berjalan. Kembalilah Sayyidina Umar bin Khattab untuk menghadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memutuskan untuk ikut datang sendiri untuk menjemput Sa'labah. Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, tiada salah bagimu, ila man ukriha mutmaiyun bil iman." Barang siapa melaksanakan kesalahan hingga dia berkata kafir lidahnya, sedang hatinya mutmaiyun bil iman, tetap berpegang teguh dan beriman kepada Allah, tidak dihukumi dosa baginya. Lalu Rasulullah menaruh kepalanya di paha Rasulullah. Sa'labah menurunkan kepalanya. Lalu Rasulullah berkata, "Kenapa engkau menurunkan kepalamu dari pahaku, wahai Sa'labah?" Sa'labah berkata, "Aku tidak pantas menempelkan kepalaku ke kulitmu, wahai ya Rasulullah. Engkau seorang yang maksum, terbebas dari dosa. Aku seorang pendosa." Kembali Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, yang di mata dan hatimu hanyalah Zatullah yang Maha Agung. Lalu di manakah dosa bagimu?" Mendengar ucapan itu, Sa'labah seraya tersenyum dan bibirnya berkata, "La ilaha illallah." Wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah, tatkala Sa'labah mengucapkan la ilaha illallah, ternyata Sa'labah menutup mata. Ya, itulah pertemuan terakhir kepada Rasulullah dan dia menghadap Allah. Kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man akhiru kalami la ilaha illallah." Barang siapa mengucapkan kata di akhir hayatnya dengan kata la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah. Namun itu pengertian tersurat, wahai saudaraku. Secara hakikatnya, secara tasawufnya adalah la ilaha illallah, segala yang ada, segala yang kita punya, segala yang kita miliki, yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, nyawa kita, keluarga kita, jabatan kita, bukan milik kita, yaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan amanah untuk mensyariatkannya di jalan Allah. Pada hakikatnya segalanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita, anak kita, itu pun titipan dari Allah untuk kita bimbing sesuai amanah Allah, karena dia hakikatnya juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita mengenai keteladanan sahabat ini yang bernama Sa'labah bin Rabah dapat kita petik pelajarannya dan ada manfaatnya buat saya pribadi khususnya dan buat saudara-saudaraku yang ada di tanah air dan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.